Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kami hormati para habaib, para guru, para ulama, khususnya tamu kita dan guru kita semuanya Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, sahibul hajah, sahibul bait, Al-Habib Muhammad bin Mahdhar Al-Attas, segenap pengurus Rabita Alawiyah, ketua DPW Kaltim Tara Habib Ahmad Al-Jufri, dan juga DPC yang lainnya yang saya hormati, hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dibagi dua, ada zahir, ada batin, ada badan, ada hati. Zahir ini disebut khalqun, batin disebut khuluqun. Kalau manusia itu tampannya bagus, rupanya bagus, tampilannya bagus, maka orang itu disebut hasanul khalqi. Kalau jelek disebut sayyi'ul khalqi. Ini zahirnya yang jelek. Tapi kalau batin disebut khuluqun. Kalau orang itu batinnya bagus, tawadhu, rahmat, penuh kasih sayang, kemudian bersih hatinya, ikhlas, orang itu disebut hasanul khuluqi. Tapi kalau dia tadi itu sombong, angkuh, cinta dunia, penuh dengan kebencian, orang itu disebut sayyi'ul khuluqi. Tidak ada yang bisa meraih kesempurnaan khalaq dan khuluq, zahir maupun batin, kecuali Sayyidina Muhammad. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Beliau adalah paling bagusnya manusia, baik secara zahir maupun secara batin, sallallahu alaihi wasallam. Dan dari manusia itulah, dari manusia satu itulah, itu Sayyidina Muhammad SAW, manusia bisa mengambil akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus, moral yang bagus. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beliau adalah yang tertinggi moralnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga bisa dipastikan siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad, bisa dipastikan siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupannya, di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di kantor, pasti dia mempunyai akhlak yang bagus. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada manusia itu mempunyai budi pekerti yang terpuji kecuali karena diambil daripada zainul wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Saudara, seluruh para nabi itu mengajarkan akhlak. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan akhlak, menyempurnakan akhlak.
Nabi itu adalah penyempurna akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang bagus. Artinya tanpa Rasulullah budi pekerti ini belum sempurna. Beliau yang menyempurnakan. Karena itu kita umatnya sangat nista sekali kalau kita tidak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau telah mengatur semua kehidupan. Bagaimana akhlaknya anak terhadap kedua orang tuanya diatur sama Nabi. Dalam Al-Quran Allah terangkan bagaimana tata cara secara terperinci kita berakhlak kepada orang tua. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, tapi di Al-Quran gak diterangkan tata caranya di hadis. Zakat juga demikian di hadis. Tapi kalau terhadap kedua orang tua diperinci. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Terhadap orang tua harus kita berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika kedua orang tua sudah usia lanjut, dua-duanya atau salah satunya, jangan pernah berkata uff, kalimat yang menjengkelkan kalau bahasa sekarang. Walaupun itu orang Arab itu kalau sudah dia sedikit dibuat repot itu. Kalau sekarang waduh gitu. Jangan berkata begitu sama orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak-bentak terhadap orang tua. Omong yang pelan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan. Ucapkanlah terhadap orang tua tadi itu dengan ucapan yang baik. Saudara, saya mau tanya, kalau saya kasih Anda setiap hari 1 juta, gimana sikap Anda? Insya Allah setiap ketemu salaman sama saya. Anda selalu doakan, mudah-mudahan panjang umur Ustadz Taufik. Kenapa kalau mati nggak ngasih Anda lagi? Anda akan puji setiap saatnya. Kan begitu. Kenapa? Begitu baik Ustadz Taufik. Setiap saatnya Anda, terima kasih Ustadz, Anda baik. Terima kasih Habib, terima kasih guru. Anda disayang oleh kedua orang tua Anda. Pernahkah mengucapkan terima kasih ayah? Ayah telah membiayai saya sampai sekarang. Terima kasih ibu, Anda saat Anda hamil, Anda mengandung saya 9 bulan, Anda sabar, Anda yang melahirkan saya dengan berdarah-darah, Anda yang melihara saya. Pernah Anda ucapkan terima kasih? Padahal Allah menyatakan wa qul lahumā qawlan karīmā. Seakan-akan tidak bernilai itu orang tua. Padahal siapa yang melihara kita mulai kecil sampai sekarang? Waqfid lahumā janāḥad dhulli minar rahmah. Hempiskan sayap kehinaanmu tadi itu di hadapan orang tua karena rahmat terhadap orang tua. Ya Allah, kalau kamu jadi presiden tetap kamu jadi anak, kalau kamu jenderal tetap kamu akan menjadi anak di hadapan orang tua. Jangan merasa jadi bos. Yang kaya-kaya ini jangan malah jadi bos di hadapan orang tua, tetap jadi anak, hormat. Yang di jenderal tetap kamu jadi anak di hadapan orang tua, hormat kepada orang tua, cium tangan orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Diperintahkan kita berdoa. Nih doa ini sering kita lupakan. Kalau minta sama Allah itu, ya Allah rahmati kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku rahmat kepada aku ketika aku kecil. Siapa yang membersihkan kotoran kamu itu lo kencing berak? Siapa?
Yang menyuapi kamu itu siapa? Kalau kamu sakit, siapa yang mencarikan dana untuk berobat? Orang tua mikul, orang tua macul, orang tua bekerja keras semuanya, bukan untuk dinikmati tapi untuk biayai anaknya. Kadang-kadang orang tua itu bohong sama anak karena cinta. Dia sakit di hadapan anaknya tetap senyum, nggak apa-apa bapak, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa, sudah sehat kok. Padahal sakit ditahan. Kenapa? Takut anaknya kepikiran. Kadang-kadang nggak punya duit, jangan nak, tetap belajar. Bapak nggak punya duit, ada. Siapa bilang nggak ada? Bentar lagi ada. Tapi kalau anak kalau udah sakit, lapor sama orang tua. Kalau nggak punya duit, minta sama orang tua. Beda saudara. Diatur sama Nabi akhlak terhadap orang tua. Akhlak kepada tetangga diatur sama Nabi. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, enggak dinyatakan sempurna imannya kalau tetangga tidak merasa aman daripada gangguannya. Ente punya salon enggak ada walimah, enggak ada apa, lagu seget-getnya, tetangga yang sehat jadi jantungan gara-gara ente. Akhlak yang bagus sama tetangga. Nabi pernah diceritakan seorang perempuan yang ibadahnya malam hari, yang siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, begini begitu, walakinna tu'dhi jaraha, tetapi di jiranha, tapi dia selalu mengganggu tetangganya. La khaira fiha, hiya finnar. Gak ada kebaikannya, walaupun banyak sholat, walaupun banyak puasa, gak ada kebaikannya, dia tetap masuk neraka. Terhadap yang lebih tua hormat, diatur sama Nabi. Terhadap yang lebih muda sayang. Laisa minna man lam yughir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk daripada sifat umatku yang tidak hormat kepada yang lebih tua, yang tidak sayang kepada yang lebih muda. Perhatian terhadap fuqara wal masakin diatur. Akhlaknya kita bagaimana orang kaya. Jangan asal menumpuk-numpuk duit. Siapa yang kamu bantu? Kamu bisa tidur nyenyak dengan kenyang, tapi tetangga kamu lapar, kamu perhatikan. Wallahi la yu'minu man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bih. Gak begitu orang beriman, kata Nabi. Yang dia tidur nyenyak dengan kenyang, tetapi membiarkan tetangganya kelaparan padahal tahu keadaannya. Tahu keadaannya banyak miskin, gak peduli. Bukan begitu, diatur akhlak Nabi. Begitu juga suami istri diatur oleh Nabi. Ini Habib tadi, Habib Muhammad bin Shalih dan lain. Suami istri. Kita berbicara masalah keluarga. Ini meneruskan ceramahnya Habib aja dah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, maka amalun Nabi SAW fi baitih. Coba konsumsinya nanti aja. Ini jangan dibagi sekarang ya. Jangan dibagi sekarang, taruh dulu. Jangan ganggu orang ceramah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ada di keluarga. Kalau di rumah itu apa yang dilakukan Nabi? Apakah berlagak seperti raja, main perintah? Maka Siti Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli ay fi khidmatiha. Nabi itu kalau di rumah selalu membantu pekerjaan istri. Mungkin bahasa sekarang menyapu rumah, mungkin
mungkin membantu istri mencuci pakaian. Begitu Nabi SAW dalam rumah tangganya. Kalau kita kan enggak semuanya istri. Ini masih kita berbicara istri dulu, nanti bentar lagi suami. Kita gandang yang suami dulu sekarang. Pinginnya kita istri, wah istri itu harus bodinya seperti gitar Spanyol. Tapi pekerjaannya semuanya kasih istri. Masak istri, cuci-cuci istri, bersih rumah istri, anak 7 digendong semuanya sama istri. Bukan jadi gitar Spanyol, jadi gambus gede istrinya. Tuh lihat tadi bagaimana manusia laki-laki yang bagus itu yang paling bagus sama istri. Aku suami yang paling bagus sama istriku, kata Rasulullah. Kasih contoh sama Nabi, aku contohnya aku. Saudara, ada Sayyidina Umar bin Khattab, kita semuanya kenal bagaimana tegasnya Sayyidina Umar. Ya, biar senyum dulu perempuan tuh. Bentar lagi kita akan hajar perempuannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orangnya tegas, keras dalam kebatilan. Satu saat ada satu orang punya masalah di rumah tangganya dengan istrinya, karena istrinya kebetulan cerewet sama istri orang Samarinda. Gimana cara ngatasi istri? Musyawarah sama Sayyidina Umar. Apa mulutnya dilakban? Apa dicor? Datang ke rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk ke dalam, mau mempersiapkan jamuan untuk si tamu. Enggak, di dalam istrinya lagi cerewet waktu itu. Tamunya berpikir, loh kok senasib? Kita mau musyawarah dalam urusan itu, tapi kok sama nasibnya. Pulang, keluar, Sayyidina Umar keluar dari dalam rumah, dilihat tamu udah nggak ada di luar. Pak, masuk dengan cara baik, keluarnya kok nggak baik? Enggak, kata dia, saya ini punya masalah Sayyidina Umar, di rumah istri cerewet, gimana cara ngatasinya? Lah kok sekarang istri Anda sama-sama sim dah. Oh begitu. Nggak heran Umar yang ada di luar begitu tegasnya, kok di rumah kok tidak tegas. Ini biasanya kalau orang sok gitu, kita harus tegas sama istri, bentak-bentak istrinya seperti maling. Iya juga tuh, duduk. Ini rumah siapa? Rumahnya Anda Sayyidina Umar. Kalau Umar keluar, siapa yang jaga rumah? Siapa yang bersihkan rumah? Siapa yang merawat rumah? Istri Umar. Ini pakaian siapa? Pakaiannya Umar. Kalau kotor, siapa yang mau cuci? Siapa yang menyetrika? Istri Umar. Kalau bersih, siapa pakai? Umar. Yang masak di dapur, istri Umar. Yang menata makan, istri Umar. Yang makan, Umar. Yang mau cuci piring, istri Umar. Ada keluar anaknya kecil, ini anak siapa? Anak Umar. Yang hamil siapa? Istri Umar. Yang melahirkan, istri Umar. Yang melawat, istri Umar. Begitu banyak istri Umar berbuat untuk Umar. Masa Umar tidak bisa sabar untuk mendengarkan cerewetnya istri? Nah, cerita ini ibu-ibu bukan untuk meningkatkan percerewetan terhadap suami, tapi ini adalah menceritakan bagaimana kearifan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebaliknya, seorang istri itu harus betul-betul memaksimalkan untuk suami, khidmat kepada suami. Paling afdolnya ibadah ibu-ibu setelah melaksanakan kewajiban
bagi seorang bagi perempuan adalah berkhidmat kepada suami, husnul taba'ul. Itu jihadnya perempuan. Laki-laki itu ya harus betul-betul diservis supaya nggak noleh-noleh. Begini, ada seorang namanya Asma binti Kharijah. Dia nasihatin putrinya yang lagi mau kawin saat itu. Putrinya mau dikawinkan. Nah ini karena itu penting ya. Kadang-kadang si orang tua itu kepingin menghargai anaknya tadi itu, yang dipersiapkan itu adalah acara perkawinan yang mewah. Sebenarnya bukan begitu. Persiapkan anak perempuan Anda untuk menjadi istri idaman suami. Kalau laki-laki, persiapkan anak Anda untuk menjadi suami idaman istri. Begitu seharusnya. Ini dinasihatin, ini penting Bu. Kalau punya anak perempuan sebelum kawin, penting dinasihati. Innaki fi usyid gad darajti fihi. Kamu sekarang ini hidup ada ibarat burung itu di sangkar yang mulai kamu lahir ada di situ. Kemudian setelah ini kamu wasatantaqilina ila firashin lam ta'lafi wa nasin lam ta'rifi. Sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini dan kamu akan tidur ada di ranjang yang belum pernah kamu tiduri, dan kamu akan bersanding dengan orang yang belum kamu kenal. Ya, kamu dulu sama abah umi nak gitu, tapi sebentar lagi kamu nggak sama abah sama umi. Kamu punya suami, bentar lagi mertua nggak sama abah, umi nggak sama ibu. Dinasihati ada di situ. Di antaranya nasihatnya, kalau kamu melihat suami kamu tadi itu lagi tegang, jangan kamu mendekat. Kenapa? Mungkin lagi repot ada di luar, lagi emosi masuk rumah, matanya lagi mendelik, jangan kamu mendekat dulu, tunggu sampai reda. Tapi kalau sudah lagi dia tenang, kamu mendekat yang penuh dengan rayuan. Kalau dia mendekat kepada kamu, jangan kamu berselimut, jangan menutup diri, sambut. Kenapa? Maka kamu akan ditinggal, cari yang lainnya nanti. Sampai wahfadhi ainahu wa udhunahu wa anfahu. Jaga mata suami kamu, telinga suami kamu, dan hidung suami kamu. Fala yanzurannaki illa jamalaki wala yashummanna minki illa raihanataki. Jaga pandangan mata suami kamu, jangan sampai melihat kecuali kecantikan kamu. Hidungnya dijaga, jangan mencium kecuali minyak yang harum yang kamu miliki. Wala yasma'an minki illa tiba kalamiki. Jangan sampai mendengarkan kecuali kata-kata kamu yang indah. Begitu seharusnya. Ini enggak kadang-kadang. Inti kalau kawin jangan dikasih hati suami kamu, nanti akhirnya nyiksa kamu, nanti ada suudon jadinya.
atur bagaimana istri itu bisa baik terhadap suami. Yang punya anak laki, atur bagaimana dia menjadi suami yang menghargai istrinya. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada laki-laki menghargai istrinya kecuali laki-laki yang terhormat. Tidak ada laki-laki yang menghina istrinya kecuali laki-laki yang biadab. Karena itu ambil akhlak ini daripada ajaran Nabi Muhammad. Pelajari, maka Anda akan menjadi manusia yang terhormat. Juga adab akhlak dalam segala kehidupan kita. Kita ini diatur sama Nabi, Bapak Ibu, oleh Nabi untuk menjadi manusia terhormat. Kalau enggak, kita ini jadi seperti hewan, malah lebih balabol. Nih, saya kasih gambaran ya, orang kalau nggak punya akhlak. Ada perempuan jalan bertemu dengan sapi. Perempuan cantik nih berjalan bertemu dengan sapi. Pernahkah dia khawatir diperkosa sapi? Nggak mungkin. Bertemu dengan anjing, pernahkah dia tadi itu khawatir digoda anjing? Tapi kalau ketemu dengan laki-laki dia berakhlak, khawatir diperkosa, khawatir dia digoda, berarti anjing dan sapi lebih mulia daripada orang yang tidak berakhlak. Paham ya? Bawa duit, ketemu dengan babi, ada yang khawatir dicopet babi? Oke. Tapi ketemu dengan orang tidak berakhlak, dicopet, dirampok, berarti babi lebih mulia daripada orang tidak berakhlak. Datang Nabi Muhammad ngajar kita untuk berakhlak. Nih, tahu di tangan saya ini ada apa ini? Minyak ya, parfum ya. Botolnya kecil, isinya dikit, tapi harganya mahal nih, bisa ratusan ribu. Kenapa? Karena di dalamnya tersimpan bau harum. Semakin harum, semakin tinggi harganya. Paham ya? Manusia juga begitu, nilainya itu akhlaknya. Semakin bagus, semakin tinggi akhlaknya. Ada minyak tapi nggak ada bau harumnya, ya minyak goreng 20.000 1 liter, jatuh harganya. Kaya gak punya akhlak, jatuh harganya. Kenapa? Bakhil, kikir. Pejabat gak punya akhlak, jatuh harganya. Kenapa? Zalim terhadap rakyat. Orang alim gak punya akhlak, jatuh harganya, jatuh nilainya. Kenapa? Gak ngamalkan ilmunya. Segala yang tidak dasar dengan akhlak, jatuh nilainya. Terakhir saya kasih gambaran. Kencing gak setiap hari? Kencing ya? Kucing juga kencing. Kalau Anda kepingin menjadi manusia yang terhormat, kencingnya pakai adab. Diaturkan sama Nabi, kencingnya harus tempat khusus, toilet, jeding, kamar mandi. Diatur sama Nabi. Baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Mendahulukan kaki kiri dulu, kencingnya sambil kok disucikan, diatur sama Nabi. Keluarnya juga diatur, kaki kanan dulu, ada doanya. Terhormat, nggak sama. Kalau kucing nggak cari toilet, kucing itu cari pagar atau cari pohon. Karena itu kalau ada pemuda sama rendah, dia jalan-jalan kemudian cari pagar, cari pohon kencing, namanya kucing. Paham ya? Banyak nggak kucing-kucing kaki dua? Loh, ini Nabi ngatur supaya kita punya akhlak. Kambing masuk kandang, nelonyor lah pakai salam, nggak pakai doa, langsung aja nelonyor masuk begitu.
Tapi kalau kita kasih salam dulu kalau masuk rumah, biar berkah itu rumah. Karena itu ibu-ibu, nanti kalau suaminya masuk rumah tanpa salam, alhamdulillah suami anda adalah kambing. Makan juga begitu, pakai adab. Monyet juga makan, tapi kalau kita makan ada cuci tangan, duduk dengan tangan kanan, ada doanya. Setelah itu ada doa setelah makan, ada adab. Sambil jalan tangan kiri, ya nanti kalau kelihatan ada orang minum atau makan tangan kiri, berarti nggak ngikut Nabi. Kalau ngikut Nabi berarti mulia. Karena itu ayo bubar dari majelis ini, kita belajar apa yang diajarkan oleh Nabi ya. Adab-adab apa yang diaturkan oleh Nabi kita ikuti, kita terapkan. Anak-anak kita juga begitu, kita ajarkan sunnah-sunnahnya Nabi, adab-adabnya Nabi, supaya kita menjadi manusia terhormat. Dan insya Allah kita nanti di hari kiamat akhirnya bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini hujjah lana la hujjah alaina, bisa menjadi bukti yang menguntungkan kita, bukan bukti yang merugikan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa, Allah maafkan daripada segala kesalahan. Allah jadikan kita orang muwaffaq yang diberikan taufik dan hidayah dari Allah, bisa mengikuti jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Allahumma ij'al ulumana nafi'ah wa qulubana wa'iyah wa adhanana sami'ah. Allahumma ij'al ulumana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa syahidah lana la syahidah 'alaina. Allahumma iftah mughlaqat qulubina malliha bil asrar wal anwar, ij'alna minal abrar al akhyar ya rabbal alamin. Ultuf bina waltuf bil muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wa din warzuqna wa iyyahum kamalal ikhlas wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.